Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu guru yang hebat, rekan sejawat saya, yang mana sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya mengimplementasikan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9, yang mana untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 1-4 ya. Di mana itu yaitu budaya positif judulnya. Dewi Kastiawati Nasution sebagai fasilitator saya, terus Bu Erika Huta Barat itu PG saya, dan saya sendiri Ibu Hartati sebagai CGP Angkatan 9. Di sini saya ingin menerangkan materi tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Inilah pembahasannya nanti. Kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, metode pembelajaran profil pelajar Pancasila ini yaitu bersifat berdiferensiasi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Stimulasi kontrol realitas kebutuhan kita berbeda, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi? Yaitu berdiferensiasi pembelajaran yang berpusat kepada siswa peserta didik. Jadi dalam mengawali pembelajaran itu kita melakukan asesmen terlebih dahulu dengan persiapan belajar, yaitu dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa atau tugas-tugas yang ringan sehingga kita bisa mendapat nilai-nilai yang dicapai oleh peserta didik sehingga bisa kita kelompokkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Jadi misalnya yang sudah memahami bacaan berkelompok dengan yang sudah bisa baca memahami bacaan, atau ada siswa kita yang belum bisa mengenal huruf atau belum bisa membaca, bisa dikelompokkan dengan kemampuan yang sama. Itu dia Bu ya, dalam hal berdiferensiasi, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan anak. Jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikannya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, keras, sama percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Maknanya seperti pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, saling kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ketiga, kebutuhan dasar manusia, penguasaan, ya, dimana yaitu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, di mana bermain, humor, saling bercanda ya, bermain, antusiasme dan tertawa. Oke, kita lanjutin ke bawah aja ya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa berkebutuhan khusus terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini kamu push up sampai 10 kali. Kalau besok terlambat lagi, tambah jadi 20 kali, ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja datang terlambat dan selalu membuat ibu bapak marah. Nah, ini perbedaannya. Kalau kamu push up sampai 10 kali, itu sudah menghukum, ya, itu tidak boleh. Kamu terlambat, tambah jadi 20 kali. Jadi itu bisa menimbulkan trauma untuk peserta didik. Sehingga ibu ini kejam kali, katakan. Jadi ada statement positif untuk diri kita, bahwasanya kita kejam. Sudah itu ada trauma lagi, nanti dia ingat terus sampai dia sudah dewasa ataupun dia sudah tua lagi, itu dia ingat, aku dulu dihukum sama ibu itu, ya. Itu juga tidak boleh, harus dihindari. Nah, namun yang baiknya bagaimana, gitu kan? Ditanya terlebih dulu, berapa kali ibu bapak sudah memberitahu kamu. Timbulkan rasa bersalah pada diri dia, bahwasanya berapa kali ibu mengingatkan kamu, selalu kamu ulangi, kan gitu. Jadi dia, aduh, udah berapa kali ya, kan gitu. Jadi untuk menimbulkan rasa bersalah dia, sehingga menimbulkan kesadaran untuk para siswa itu sendiri gitu. Jadi lebih diperhalus penegurannya, datang bapak dan selalu bapak marah. Sudah itu bisa kita buat keyakinan untuk kita dengan peserta didik.
Seandainya besok, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Nah, kita kasih pertanyaan untuk siswa kita. Kalau besok supaya tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Kesadaran dia sendiri gitu. Saya harus bangun pagi, Pak. Nah, lakukanlah bangun pagi. Jadi kita mengarahkan, menuntun, bukan sebagai penghukum. Kadang kalau kita kilas balik pendidikan kita dulu, gurunya kan, kamu terlambat, hukumnya. Ya, kena hukum. Udah tergesa-gesa dan lari-lari nih dari ujung gang sampai ke sekolah. Tahu sampai di sekolah kena lagi pompa. Kakinya aja masih belum hilang lemasnya kan? Ya itu tidak baik untuk siswa. Ini kita lanjutin lagi. Ini segitiga restitusi. Nah, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik berkebutuhan khusus. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Stimulasi kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus. Yang sudah siap boleh ditempel di papan di papan penugasan yang sudah siap biar terlihat. Sudah Bu, boleh ditempel Bu yang sudah siap. Siapa cepat dia dapat tempat maksudnya. Boleh ditempel di dalam di dinding. Buat di foto atau di video ini. Dari sini juga bisa. Iya. Gak apa-apa, pokoknya tempel lengket. Dilipat. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 10. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 10. Sebaik-baiknya keyakinan yang menggunakan positif. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, sudah. Positif
Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan saya, guru sejawat, yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan saya ini. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana foto bersama di mana? Saya Ibu Mulyati, Sarjana Agama. Saya adalah rekan sejawat Ibu Hartati, peserta CGP Angkatan 9. Di sini Ibu Hartati tadi telah menjelaskan tentang modul 1A4 dengan judul Budaya Positif. Penjelasan dari Ibu Hartati tadi sungguh sangat baik, sungguh sangat bagus. Tinggal lagi kami untuk mengaplikasikannya di kelas nanti masing-masing agar pembelajaran di kelas kami nanti masing-masing dapat lebih berfokus terhadap peserta didik. Terima kasih. Fitri di rumah sering main HP? Ya, sering. Iya. Di rumah sampai malam main HP-nya? Ya, Bu. Iya. Aduh. Nah, Fitri kan masih sekolah. Bagus nggak itu main HP sampai malam? Enggak. Bisa mengganggu pelajaran di sekolah nggak? Bisa. Iya. Iya. Jadi bangun tidurnya lama kan? Ya, Bu. Kalau main HP-nya malam-malam bangun tidurnya lama jadinya kan? Ya, Bu. Nah, tahu kan salahnya kan? Tahu. Nah, itu perilaku yang tidak benar ya kan? Iya. Nah, Ibu minta mulai besok, mulai ke depannya Fitri main HP ini dibatasin ya. Ya, Bu. Ya. Kalau di rumah pakai waktu ya. Kalau dinasihati mamanya diturutin ya nak ya. Ya, Bu. Mama sering mengingatkan atau tidak? Sering. Iya. Harus diturutin ya. Ya, Bu. Kalau kata mama simpan HP-nya, disimpan ya nak ya. Ya, Bu. Jadi kita main HP harus pakai waktu. Bagus. Mulai ke depannya Fitri harus mengontrol main HP-nya ya. Ya, Bu. Baju beda. Tidak sama bajunya. Lupa. Besok olahraga pakai baju sama. Ya, semangat ya. Tidak boleh ya. Sepakatannya tidak boleh. Oke? Besok kalau begini lagi tidak sama. Lari-lari lapangan. Mau? Lari-lari lapangan. Lari-lari HP. Jadi besok tidak boleh ya. Harus sama baju. Baju harus sama ya. Oke? Iya, sekarang. Oke. Kenapa? Baju tidak sama. Berapa? Hari ini olahraga ya, hari ini olahraga. Kenapa? Baju kamu tidak sama. Kenapa? Ya, mana baju? Mama di rumah. Iya. Besok
pelajaran olahraga pakai baju ya sama sama ya bagus. Kamu tidak bagus. Ya besok jam olahraga pakai baju sama seragam ya. Oke. Ya, kalau tidak, ya boleh ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dah.